Halo teman-teman sekalian, selamat datang. Ini adalah Lokakarya atau workshop keempat, yaitu untuk pelatihan vokasi iklim global. Nama saya Charlotte, yang akan membuka sebelum saya memberikan ke narasumber kita. Selamat datang kalau baru bergabung atau selamat datang kembali kalau kemarin sudah bergabung. Jadi silakan kalau didengarkan rekaman workshop kami sebelumnya. Jadi untuk aturan saja, mohon pastikan bahwa nama Zoom Anda sudah menyertakan nama dan asal organisasi. Dan kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mohon selalu dalam mute atau posisi senyap untuk mic-nya. Kemudian kalau ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan di kotak Q&A. Bisa dalam bahasa Indonesia kalau mau, silakan. Dan bisa juga tuliskan komentar di chat box ya. Dan di sini ada penerjemahan tentunya kalau Anda bisa mendengarkan dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini ada penerjemahan atau penjuru bahasaan dalam bahasa Inggris, Spanyol, Portugis, Brazil, Prancis, dan tentunya bahasa Indonesia. Silakan bicara dalam bahasa yang diinginkan, bisa selalu dalam bahasa Indonesia karena nanti akan diterjemahkan. Ya, kalau misalkan bicara dalam bahasa Inggris, mohon pilih nanti saluran bahasa Inggris. Jika teman-teman atau Bapak Ibu menemui masalah, mohon ketikkan chat message kepada host kami, South South North, atau silakan ke email ke info@southsouthnorth.org. Ya, di sini sudah ada pertanyaan di mana ini English Channel. Jadi kalau misalkan su- melihat di antarmuka program Zoom-nya, silakan klik bola dunia, nanti bisa dipilih ya bahasa yang diinginkan. Di sini pertanyaan dalam bahasa Inggris ya. Jadi silakan pilih English. Baik, kalau sudah bergabung sebelumnya atau bagian dari VCA, mungkin sudah akrab dengan kami. Tetapi kalau baru, kami adalah aliansi di 7 negara. Di sini juga ada banyak sekali mitra CSO dan mitra kami ya dan salah satu tujuan kami adalah menguatkan suara lokal tentunya dari negara berkembang atau Global South di ranah pembuat keputusannya. Jadi di sini kami sangat berharap bisa memanfaatkan workshop ini untuk mendukung teman-teman sekalian ya dan juga tujuan advokasi teman-teman ya tentunya ini akan menantang, sulit untuk dinavigasi. Jadi sesi yang kami adakan hari ini dan juga 3 sesi sebelumnya semoga bisa mendekatkan teman-teman ke tujuan dan goal teman-teman sekalian ya. Ya, ke slide berikutnya. Baik. Ya, kalau sudah bergabung di workshop sebelumnya atau di sesi sebelumnya, kami juga ada sumber-sumber yang bagus sekali yang sudah kami susun ya, yang bagi teman-teman atau siapapun yang akan bergabung atau yang akan berperan serta dalam COP 2930. Jadi yang masih belajar bagaimana cara bergabung, bagaimana cara berpartisipasi di COP dan juga di event-event PBB sebelumnya. Jadi kami sudah memberikan informasi bagaimana caranya bisa diakreditasi di COP. Kemudian juga ada sesi yang bicarakan terkait dengan CBD ya, yang akan dilakukan atau diselenggarakan di Kolombia di bulan Oktober dan juga bagaimana kita di sini juga ada bagaimana berprestasi secara efektif di COP28 ya di April tahun lalu. Jadi kami juga menyusun bagaimana cara mengenal suara-suara lokal ya untuk dibawa ke ranah internasional seperti COP ya. Dan semua sumber-sumber ini, semua dokumen ini akan kami kirimkan ke email dan juga termasuk untuk sesi hari ini. Jadi jangan khawatir, nanti sesi ini akan direkam dan juga akan dikirimkan. Jadi semoga segera setelah selesai. Dan juga ada peluang untuk workshop lainnya mungkin yang nanti akan diinformasikan oleh Marina. Baik. Semoga hari ini bisa produktif dan juga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan dengan itu saya akan serahkan kepada Marina dari Interface Advocacy yang akan membawakan sesi kita untuk hari ini. Terima kasih. Baik, silakan Marina. Baik, terima kasih Charlotte. Baik, saya akan bagikan layar saya sehingga kita bisa mulai. Apakah sudah bisa terlihat layar saya, teman-teman?
Sudah bisa ya? Baik, ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bisa bertemu kembali dengan teman-teman sekalian. Saya bersama dengan Gustavo. Jadi di sesi sebelumnya atau di workshop sebelumnya kami sudah memperkenalkan diri kami. Kami adalah perwakilan dari Interface Advokasi yang berbasis di Brasil. Terima kasih kembali kepada VCA sebagai suatu aliansi yang sudah mengundang kami dan kami sudah membahas terkait dengan alat-alat pendukung advokasi. Jadi kami memperkenalkan arahan atau pedoman praktis advokasi. Jadi agenda untuk hari ini kita akan bicarakan. Jadi kita sudah di sesi sebelumnya bicarakan terkait dengan langkah-langkah advokasi dalam pedoman praktis ini. Jadi hari ini kita akan bicarakan pemetaan pemangku kepentingan, narasi advokasi atau rencana komunikasi advokasi, taktik advokasi. Kita akan membicarakan terkait pengelolaan isu, monitoring dan evaluasi, kemudian peluang yang diberikan oleh training ini sebagai satu bonus. Kemudian kami juga akan menyajikan suatu template atau format rencana advokasi yang nanti bisa diisi ya untuk membantu teman-teman dalam advokasi di COP29. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan terkait dengan penerjemahan kata advokasi bahwa dalam beberapa bahasa tertentu tidak ada definisi yang sudah jernih atau jelas untuk advokasi. Kalau dalam bahasa Inggris ini terkait dengan lobby dan advokasi. Dan ini mungkin bisa membawa suatu ketidakpastian. Jadi bagaimana cara menggunakan istilah ini. Jadi di sini dalam workshop kami menggunakan istilah advokasi karena ini adalah istilah yang lebih umum atau lebih luas karena mencakup konsep dari advokasi dan lobby juga ya. Nah, di dalam bahasa Portugis dan Spanyol di sini karena memang ada istilah yang mirip tapi bukan merupakan definisi yang sama ya dalam bahasa kedua bahasa ini ya. Jadi di sini kami menyediakan istilah supaya kita bisa seragam. Jadi dalam bahasa Portugis atau negara yang menutur Portugis. Jadi di Brasil itu kami banyak menggunakan dalam bahasa Inggrisnya atau bisa disebut insidensia politika ya. Jadi ini juga sudah diadopsi sebagai istilah yang diterjemahkan. Kemudian kalau dalam Spanyol adalah insidensia politika. Ini juga adalah istilah yang semakin diadopsi dalam bahasa ini. Jadi saya ingin membawa perhatian teman-teman terkait dengan pilihan penerjemahan kata. Ya, jadi ini bukan advokasi dalam ranah hukum, ya. Jadi kalau Portugis bisa advocacy dalam bahasa Inggris atau incidencia politica, atau dalam Spanyol ini adalah incidencia politica. Ya, mungkin lebih lumrah dalam ranah advokasi atau dalam ranah perjuangan iklim, ya. Sebelum saya mulai dengan materinya, jadi saya ingin teman-teman menuliskan satu kata atau satu kalimat singkat di dalam chat yang bisa mengemukakan atau bisa menggambarkan sentimen dari hari ini, dari pelatihan ini, atau persiapan untuk COP29. Jadi silakan satu kata atau satu kalimat yang singkat saja ya. Apakah semakin jelas sekarang dengan workshop ini belum jelas atau sudah yakin dengan persiapannya? Jadi silakan dituliskan dan diketikkan di dalam kolom komentar yang nanti bisa kami tindak lanjuti. Jadi saya akan berhenti dulu, silakan teman-teman pikirkan, kemudian tuliskan, ketikan apa nih kira-kira satu kata yang bisa menggambarkan sentimen atau menggambarkan perasaan teman-teman saat ini terkait dengan pelatihan atau persiapan ke COP. Ya, bisa satu kata saja bagaimana perasaan hari ini. Di sini Juan bahwa ini akan membantu dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai hal yang perlu dilakukan sebelum atau menjelang COP29.
Baik, baik kita mulai ya. Ayo kita ketikan perasaannya atau ada keraguan mungkin. Jadi kami dan saya pribadi ingin tahu ya, atau mungkin ada kebutuhan yang ingin dibagikan kepada teman-teman yang lain. Dipersilakan. Dalam bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Baik, saya akan lanjutkan dan teman-teman silakan menuliskan sembari saya melanjutkan materinya. Di sini juga ada Rodrigo. Baik, apakah ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan mekanisme, terutama dalam hal finansial ya, menjelang COP29? Baik, jadi ini mungkin atau tema yang ingin digali lebih lanjut ya, yang ingin juga dipahami. Baik, terima kasih sudah membagi. Saya akan membagikan lagi paparan saya dan kita bisa mulai kontennya. Di sini juga ada komentar yang diketik oleh Rayandra. Dia ingin tahu lebih baik bagaimana mengatur atau mengadakan audiensi dengan pemerintahan Brasil ya. Jadi ini sudah dibahas di dua sesi pertama, tetapi mungkin bisa dijawab juga dengan singkat. Baik, ya. Tom berkata, halo saya baik, siap untuk COP29. Baik, untuk Rayandra, workshop ini adalah alat-alat menginformasikan alat-alat yang bisa memaksimalkan kegiatan nanti di COP20 atau 30. Jadi di sini kami tidak akan bahas jadi siapa yang perlu atau pihak mana yang perlu Anda komunikasikan, tetapi ini lebih kepada tool atau alat-alat terkait dengan komunikasi yang nanti di COP29-nya. Jadi eh, untuk siapapun pihak atau pemangku kepentingan yang ingin dikontak ya. Jadi saya tidak bisa membicarakan kebutuhan individual organisasi, tetapi di sini kami akan menyediakan template sehingga ini bisa diisi ya sesuai dengan tujuan advokasi Anda dan nanti kita akan ada coaching sessionnya, sesi pelatihan yang khusus diberikan kepada 10 organisasi yang sudah mengisi. Jadi di sini kita bisa membicarakan nantinya kebutuhan yang spesifik atau mungkin bagaimana berkomunikasi dengan stakeholder tertentu. Jadi mohon diisi template yang kami sediakan nanti bisa bisa mendaftar ya untuk coaching ini. Jadi nanti kami bisa menyesuaikan kebutuhan spesifik teman-teman. Baik, kita mulai saja karena ada banyak sekali materi, tapi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menuliskan komentarnya. Baik, apakah sudah bisa lihat paparan saya lagi? Baik, saya akan menuju ke slide berikutnya. Ini sudah terlihat. Baik, seperti yang disampaikan di sesi berikutnya, ini adalah 7 pedoman praktis untuk advokasi. Dalam sesi sebelumnya, kita sudah membahas terkait dari 2 langkah awal, yaitu memilih prioritas dan menetapkan tujuan. Kita juga sudah membahas pentingnya memahami proses pembuatan keputusan atau arena pembuatan keputusan. Jadi di sini adalah arenanya adalah UNFCCC dan COP. Jadi kita sudah membahas ini di 2 sesi awal dari pelatihan ini. Jadi hari ini kita akan membahas langkah-langkah sisanya, yaitu mengidentifikasi stakeholders, menyusun narasi advokasi atau rencana komunikasi advokasi, menjabarkan kegiatan dan tata waktu yang sesuai dengan advokasi dan taktiknya, mengelola risiko, serta
memonitor, memantau, dan mengevaluasi. Jadi ini adalah 5 langkah yang akan kita bahas, dan di akhir sesi, seperti yang saya sampaikan, akan ada peluang bonus, dan juga kami akan membagikan template atau format yang sudah kami susun dalam rangka persiapan menuju COP29. Jadi di sini ada materi yang cukup panjang, jadi mohon kalau ada pertanyaan dituliskan saja, karena mungkin nanti kami akan menyediakan sesi tanya jawab di akhir ya, di mana saya akan menyediakan dan menjelaskan terkait dengan format template-nya ya. Jadi bagaimana mengisinya, dan juga nanti akan ada contoh. Jadi mungkin nanti ada keraguan atau ada pertanyaan, nanti bisa dijawab ya. Tetapi kalau misalkan ini penting atau urgen, silakan dituliskan di chat atau di Q&A box. Nanti Gustavo akan memonitor pertanyaan atau komentarnya. Baik, kita mulai dengan topik pertama, yaitu terkait dengan pemetaan stakeholders, yaitu langkah ketiga dari 7 pedoman praktis advokasi. Jadi siapa itu atau apa itu pemangku kepentingan? Jadi di sini adalah gambar dari peserta dari konferensi perubahan iklimnya. Jadi ini adalah orang-orang yang ingin berpartisipasi dalam COP29 dan COP30 di sini ya. Jadi kalau kita melihat konferensi ini, kita tahu bahwa siapa atau apa stakeholdersnya. Kalau bahasa Indonesia siapa stakeholdersnya atau pemangku kepentingan. Jadi saya akan menyediakan contoh dari konteks konferensi perubahan iklim. Jadi para negosiator dari berbagai negara, jurnalis yang melaporkan COP itu juga pemangku kepentingan, kemudian anggota dari berbagai lembaga, kemudian perwakilan akademisi, generasi masa depan juga ini merupakan stakeholder ya, karena mereka lah yang nanti akan menjadi masa depan kita. Masyarakat yang terpengaruh oleh perubahan iklim, hewan, dan hutan. Jadi, pemangku kepentingan adalah aktor atau siapapun yang tertarik dan berterdampak atau terpengaruh pada isu dan kebijakan. Jadi penting untuk memetakan semua pemangku kepentingan ini, meskipun kita tidak langsung bisa berkomunikasi dengan mereka, misalkan seperti hewan, yang tentunya kita tidak langsung berkomunikasi, tetapi kita bisa berinteraksi dengan lembaga atau organisasi yang memperjuangkan hak hewan. Dan juga bagi generasi di masa depan, mereka belum lahir, tapi kita bisa berkomunikasi dengan gerakan muda yang mewakili suara anak muda. Jadi stakeholder atau fakultas adalah semua bagian yang terpengaruh dan tertarik pada bagian atau seluruh kebijakan terkait dengan perubahan iklim. Nah, mengapa penting untuk memetakan pemangku kepentingan? Nah, kita akan bicarakan hal ini saat ini, hari ini. Jadi saya tidak bisa menekankan lebih jauh lagi ya. Jadi ini sangat penting kita perlu lakukan ini. Kenapa penting untuk memetakan para pihak atau kepentingan pemangku kepentingan? Karena strategi advokasi itu bertujuan untuk membuat atau bagaimana pembuat keputusan, mohon maaf, itu bisa berlaku sesuai dengan tujuan kita. Jadi nanti mereka nantinya akan membuat keputusan di konferensi, ada banyak sekali berbagai kebijakan yang dilahirkan. Jadi kita bagaimana mereka itu bisa mengangkat visi dari advokasi kita. Nah, inilah pentingnya kita harus memetakan para pemangku, karena kita bisa memahami siapa saja pembuat keputusan yang terlibat. Jadi artinya kita perlu memahami peta ini, siapa saja individu atau kelompok yang memiliki kekuatan formal yang akan membuat keputusan yang diinginkan. Kemudian kita juga ada influencer ya, para pihak yang memberikan pengaruh. Jadi di sini adalah individu atau kelompok dengan kekuatan untuk mempengaruhi pembuat para pembuat keputusan. Jadi ini pentingnya untuk mengidentifikasi atau memetakan pemangku kepentingan. Jadi kita perlu tahu siapa saja pembuat keputusan, dan seringkali tidak tidak mudah untuk mengakses orang-orang yang di atas membuat keputusan, tetapi juga para pemengaruh istilahnya, atau para orang yang atau pihak yang bisa memberikan pengaruh, atau di sini disebut sebagai influencer.
Penting juga untuk memetakan pemangku kepentingan karena kita perlu tahu intel politik ya. Jadi informasi, data yang penting untuk setiap proyek advokasi dan kita akan bicarakan pada saat pelatihan kita. Jadi pada saat kita menyusun rencana komunikasi, pesan kita, semakin kita tahu audiens atau pemangku kepentingan, maka akan lebih baik maka pesan kita. Jadi peta pemangku kepentingan adalah dasar atau basis dari pekerjaan ini atau taktik kita ya. Jadi kita harus tahu. Jadi bagaimana kita melakukan ini ya? Jadi ini adalah suatu riset, jadi kita bisa membaca position paper, kertas posisi, jurnal ilmiah, kertas kebijakan, berita, media sosial, kemudian dari laporan riset, kemudian juga kita bisa menonton wawancara dengan pakar atau orang-orang yang langsung terpengaruh oleh program tersebut. Dan kalau tidak ada informasi yang tersedia, dari sumber ini kita bisa telepon orang, kita bisa berinteraksi dengan orang-orang, kita bisa minta izin bagaimana tahu bisa berinteraksi dengan stakeholder ini. Jadi setelah Anda memetakan stakeholder, Anda mulai mengkategorisasi stakeholders atau pemangku kepentingan. Cara klasifikasinya juga bisa berbeda, tetapi informasi dasar terkait klasifikasi adalah memahami apakah mereka itu pendukung, pihak netral, pihak lawan, atau pegiat. Apa yang saya maksud dengan pendukung atau supporter? Supporter adalah stakeholders yang memiliki visi advokasi yang sama. Mereka adalah mitra potensi atau aliansi potensi. Netral itu adalah pihak netral, mereka belum tahu posisinya. Mungkin Anda harus ngobrol langsung dengan mereka untuk mengerti posisi mereka. Pihak netral juga bisa jadi mereka memiliki pandangan terhadap isu yang Anda perjuangkan, tapi mereka tidak menunjukkan keberpihakan. Sementara mereka yang memiliki visi advokasi berbeda atau posisinya mereka itu berbeda dengan tujuan advokasi, ini opponent, atau mereka yang secara publik menyerang organisasi Anda. Champion atau pegiat ini adalah seseorang yang sangat bersemangat saat mengetahui visi atau tujuan advokasi Anda dan mereka memiliki posisi penting, bisa jadi influencer atau pengambil keputusan. Sekali lagi ini adalah pembeda atau apa yang membedakan supporter atau champion. Supporter orang yang memiliki visi yang sama dengan Anda, tapi tidak cukup punya power untuk bisa menjadi, pihak yang berpengaruh. Sementara champion, mereka bisa memberikan pengaruh terhadap para pengambil keputusan atau mereka sendirilah yang mengambil keputusan. Setelah Anda memetakan stakeholder, Anda harus memahami bagaimana posisi mereka dalam arena yang sedang Anda kerjakan. Di sini saya akan perkenalkan tool pertama, peta stakeholders atau stakeholder map. Di sini kami telah membedakan tab dan kolom yang berbeda. Jadi di sini ada nama, sektor, lembaga, peran, profil singkat, kepentingan atau ketertarikan, dan kategorinya. Apa sih yang saya maksud dengan interest atau kepentingan? Ingat di workshop sebelumnya saya membahas mengenai menegosiasikan perubahan. Penting memiliki talking point saat kita mulai negosiasi atau pertemuan kalau kita punya waktu. Jadi interest atau hal yang menarik ini yang menjadi talking point, poin-poin pembicaraan untuk bisa menarik perhatian stakeholders. Dan dengan tool ini Anda bisa memetakan stakeholder. Buat beberapa orang, mereka oke, jadi di sini adalah sebuah stakeholder sederhana yang bisa menjadi tool awal kita. Saya akan memberikan contoh kepada Anda, nanti kita telusuri lagi, tools ini.
Setelah Anda memetakan dan mengklasifikasi stakeholders, Anda perlu memprioritaskan audiens sasaran. Jadi kalau stakeholders-nya itu banyak, mungkin Anda nggak bisa langsung berhubungan dengan semua mereka, maka Anda harus prioritaskan Anda mau ngobrol dengan siapa, tergantung dari sumber daya Anda. Kalau Anda tidak prioritaskan, nanti Anda jadinya kebingungan. Dan yang berikutnya, itu adalah tool yang disebut sebagai matrix stakeholder atau stakeholder matrix. Ini yang membantu Anda memprioritasi kegiatan-kegiatan pelibatan atau engagement. Jadi ini adalah stakeholders matrix yang sangat sederhana dan Anda bisa lakukan ini menggunakan Miro atau platform pilihan Anda. Jadi stakeholder matrix adalah seperti grafik ini yang ada 2 aksis di sini. Untuk aksis vertikal, kita menganalisis ketertarikan stakeholders terhadap tujuan advokasi Anda, atau seberapa terbuka atau seberapa tertarik mereka dengan visi advokasi Anda. Jadi kalau ketertarikannya lebih besar atau ketertarikannya tidak terlalu besar. Di sisi lain, kita juga menganalisis atau menganalisa, kemampuan untuk memengaruhi. Di sebelah kanan ini adalah stakeholders yang lebih banyak power-nya atau pengaruhnya, sementara di sebelah kiri itu kita isi dengan siapa saja stakeholder yang pengaruhnya tidak sebesar yang ditaruh di sebelah kanan. Nanti kan saya berikan contoh ya di akhir workshop, tapi ini sebenarnya gambaran dari stakeholder matrix atau matrix stakeholders. Sini Anda bisa terbantu untuk mengetahui mana sih stakeholder prioritas atau yang penting bagi Anda, atau lebih, eee, bisa membantu mengadvokasi agenda Anda, dan kemudian ini ada bagian dalam warna pink ya. Di sini ada Alice T dan Arnold P. Ini akan menjadi prioritas Anda. Mereka harus Anda ingat ya, karena mereka sangat tertarik dengan tujuan advokasi Anda. Mereka juga power-nya cukup besar untuk bisa memengaruhi seperti apa kebijakan yang nanti akan Anda kerjakan. Jadi, di sini tool yang dapat membantu Anda memvisualisasikan stakeholder lebih baik lagi, untuk bisa menelusuri lebih baik lagi, dan tentu saja menganalisa stakeholder Anda. Sekarang kita masuk ke langkah keempat, yaitu panduan advokasi, yaitu menciptakan narasi advokasi atau menciptakan rencana advokasi Anda. Dalam workshop sebelumnya, kita belajar bahwa advokasi sangat berhubungan dengan power atau kemampuan untuk mempengaruhi dan menegosiasikan perubahan. Karena itu, cara kita berkomunikasi dengan stakeholder penting sekali untuk bisa menggerakkan perubahan yang kita ingin capai. Jadi sekali lagi, komunikasi sangat penting dalam rencana advokasi. Ada banyak sekali cara strategi untuk mengembangkan narasi advokasi Anda atau rencana komunikasi Anda. Ini adalah panduan praktis untuk menciptakan narasi advokasi. Kita di sini sebenarnya sedang membahas mengenai langkah-langkah sederhana untuk menghasilkan rencana komunikasi advokasi, termasuk menyusun pesan utama, menciptakan panggilan untuk beraksi, untuk melakukan tindakan dengan kuat, mengidentifikasi siapa juru bicara. Jadi selain advokasi komunikasi, kita juga bisa bahas hal lain. Tetapi kenapa kami fokuskan dengan 3 ini? Karena ini adalah langkah-langkah dasar yang Anda bisa punyai dalam rencana komunikasi advokasi Anda. Oke, mengenai pesan kunci. Pesan atau kunci atau utama ini adalah dasar dari kampanye advokasi Anda. Jadi setiap strategi advokasi harus didasarkan pada pesan yang kuat, yang padat dan meyakinkan, atau sejumlah pesan yang mengkomunikasikan isu-isu dan perubahan yang diinginkan. Dan pesan yang dibuat secara baik atau luar biasa penting. Kenapa? Karena
mereka bisa menghasilkan hal ini. Jadi saat Anda menyampaikan pesan utama Anda kepada audiens atau stakeholders, Anda ingin menghasilkan interaksi, Anda ingin menghasilkan koneksi dengan orang-orang ini ya. Jadi pesan utama harus membangkitkan kemampuan orang untuk bisa menindaklanjuti pesan Anda. Koherensi penting, karena kalau misalnya Anda memiliki kampanye advokasi dengan melibatkan begitu banyak stakeholders, harus ada koherensi. Artinya orang harus bisa mengulang pesan yang sama. Kalau tidak, semuanya nanti jadi tidak kuat. Jadi stakeholders perlu mengulangi pesan seperti ini dan Anda harus bisa mengumpulkan critical mass terkait isu yang Anda coba angkat. Jadi sekali lagi key message, pesan utama bisa meningkatkan engagement, pelibatan, dan koherensi di antara stakeholder yang berbeda. Perlu kita ingat bahwa menggunakan pesan yang rumit, yang tidak jelas, yang panjang akan melemahkan kemampuan Anda untuk mempengaruhi audiens sasaran Anda. Pesan yang kuat mengerti membantu menetapkan bagaimana pesan advokasi akan diterima. Jadi jangan pesannya panjang dan tidak jelas. Penting sekali pesan Anda meringkas isu-isu yang Anda coba untuk angkat. Jadi isu yang Anda angkat itu harus Anda bagikan dengan cukup, eee, straightforward, jangan terlalu berbelat-belit. Anda harus menyasar bagaimana dampaknya, akibatnya, dan pesan ini juga harus menampilkan sisi advokasi dengan cara yang menginspirasi. Di workshop sebelumnya kami sampaikan bahwa, advokasi itu dari seni dan sains. Nah, ini adalah sisi dari advokasi yang lain. Ciptakan pesan advokasi yang menginspirasi, yang memicu semangat, yang memotivasi, yang menginspirasi. Juga harus mengikut sertakan aksi-aksi yang Anda ingin lihat dilakukan oleh audiens Anda. Jadi misalnya audiens itu memahami langkah berikutnya apa, apakah mereka harus ikut serta dalam petisi, apakah harus juga memasukkan pesan-pesan dalam pesan pidato mereka. Apa sih yang mereka perlu lakukan? Kalau mereka mau mengangkat isu-isu advokasi Anda, pastikan pesannya singkat dan tidak berbelat-belit. Dan sekali lagi, saat Anda berhadapan dengan stakeholders, Anda kan tidak akan membacakan naskah atau teks. Anda ingin mengangkat pesan secara luar kepala, Anda ingin bisa bercakap juga dengan mereka secara langsung, secara jelas. Kalau terlalu berbelat-belit, terlalu panjang, bisa jadi orang yang mendengar lupa dan kemudian pesannya tidak tersampaikan efektif. Jangan gunakan jargon atau slang, kecuali misalnya audiensnya itu kelompok anak muda atau kelompok tertentu. Tetapi kan audiens ini kan terbentuk dari para pembuat kebijakan. Biasanya bahasanya cukup formal, jadi saat ngobrol dengan mereka, jangan pakai, bahasa-bahasa slang atau jargon. Misalnya ini juga harus berbasis bukti. Sekali lagi, saat mempersiapkan pesan, Anda harus mengacu kepada data, kepada kajian, artinya berbasis bukti dan membuat pesan Anda memiliki kredibilitas. Dan tip terpenting bahwa pesan ini harus disesuaikan dengan audiens Anda. Inilah alasan kenapa kita perlu memetakan stakeholders. Karena kalau kita memetakan stakeholders, kita bisa memahami gaya stakeholders, bahasa stakeholders, kebutuhan, dan kita bisa sesuaikan pesan kita dengan kebutuhan mereka. Dan untuk orang-orang yang terbiasa menyampaikan pesan, mereka tuh tahu bagaimana menyesuaikan pesan mereka. Saya juga ingin kembali menekankan bahwa advokasi di tingkat internasional
membutuhkan bukti yang kuat. Sekali lagi pesan Anda harus berbasis data, berbasis bukti untuk bisa memperkuat solusi yang Anda tawarkan. Dan ini juga penting dalam, lingkungan diplomasi iklim. Oke, berikutnya kita akan bahas mengenai call to action, panggilan untuk melakukan sesuatu atau call to action. Ini penting terutama saat kita sedang menyusun atau mengembangkan kampanye advokasi. Yang namanya kampanye kan itu akan pasti diikuti banyak stakeholders, event besar. Jadi kalau kita mengadakan kampanye advokasi yang akan melibatkan beragam juru bicara, aksi, dan stakeholders, kita harus memiliki call to action yang sangat-sangat fokus. Kalau Anda mengadakan aksi advokasi yang durasinya pendek, tidak terlalu penting ya elemen call to action ini. Jadi call to action ini lebih penting untuk kampanye, bukan untuk punctual advocacy actions atau untuk aksi advokasi untuk waktu tertentu. Jadi panggilan tentang sesuatu atau CTA adalah sebuah undangan bagi stakeholders untuk bisa merangkul visi advokasi Anda dan kemudian melakukan mengimplementasinya. Sekali lagi CTA ini undangan ya, bentuknya undangan undangan untuk melakukan sesuatu. Apakah undangan untuk bisa mengangkat visi Anda dan bagaimana mereka menindaklanjuti hal tersebut. Nah, untuk CTA pesannya harus pendek dan langsung, biasanya digunakan pada material berbasis digital atau cetak. Ini menciptakan koherensi dan meningkatkan pemahaman tentang perspektif Anda. Jadi pesan di CTA harus diingat oleh audiens, oleh stakeholders, oleh pengambil keputusan. Jadi, ini contoh-contoh dari call to action ya, melarang insentif bahan bakar fosil mengenai kebijakan reformasi pajak. Hentikan buruh anak di negara mana dengan menandatangani petensi ini. Perluas imunisasi bagi para lansia di negara mana, begitu dengan bergabung pada kampanye kita. Jadi CTA yang menarik akan membuat stakeholders ingin lebih tahu mengenai kampanye atau advokasi Anda, dan baru dari situ Anda memperkenalkan pesan utama saat nanti Anda akan berinteraksi dengan banyak sekali stakeholders. CTA ini akan membuat orang tertarik ya untuk nanti bisa lebih mendengar pesan utama Anda. Jadi kita telah membahas mengenai pesan utama dan call to action atau CTA. Saya ingin sampaikan bahwa ada 3 pertanyaan penting yang perlu ditanyakan saat kita merencanakan aksi advokasi. Dalam rencana advokasi mengenai rencana komunikasi atau narasi advokasi. Pertanyaan pertamanya, apa yang pesannya? Siapa yang menerima pesan? Siapa audiensnya? Nah, pertanyaan terakhir adalah siapa yang akan menyampaikan pesannya? Spokespeople atau juru bicara adalah penyampai pesan, messenger. Mereka lah yang berkomunikasi dan mereka memiliki eh, suatu peran penting sama seperti pesan sendiri. Jadi spokespeople adalah orang yang mendapatkan kredibilitas. Mereka memiliki daya untuk mempersuasi orang terkait kampanye Anda, isu Anda, pengetahuan tentang isu. Jadi penting sekali untuk bisa mendapatkan spokespeople yang tepat untuk kegiatan Anda, aktivitas Anda. Dan perlu diingat bahwa akan lebih strategis saat spokespeople atau juru bicara berasal dari luar organisasi seperti anggota dari koalisi, akademisi, spesialis akademia, influencer sosmed, atau anggota dari pemerintah. Saat juru bicara itu bukan berasal dari organisasi Anda, misi Anda adalah untuk melibatkan Anda dan mendukung mereka untuk memenuhi pesan, memenuhi tugas untuk menjadi spokesperson yang efektif. Jadi, kampanye advokasi berskala besar dengan beberapa stakeholders akan membutuhkan sejumlah jubir bicara. Lebih banyak stakeholder-nya, lebih banyak jubir
yang harus ditugaskan atau dibutuhkan. Dan kembali, ini juga satu alasan kita mengkategorisasi dan menganalisis pemangku kepentingan sehingga kita bisa menyusun pesan yang sesuai dan juga juru bahasa yang bisa berinteraksi dengan mereka. Pada saat kita menyusun atau membuat suatu kampanye yang besar, kita harus membedakan pesannya. Jadi kita sudah menyusun pesan yang berbeda untuk audiens yang berbeda pula. Jadi ini adalah suatu taktik advokasi yang lebih advance atau yang lebih tinggi, tapi ini adalah satu hal yang perlu kita perhatikan ya pada saat kita bekerja pada suatu kampanye yang besar dengan banyak pihak berkepentingan atau pemangku kepentingan. Jadi ini suatu yang perlu diingat. Saya juga ingin menekankan pentingnya pelatihan atau melatih juru bicara kita, apalagi kalau mereka orang luar atau eksternal dari organisasi kita. Ini penting sekali, kita harus melatih mereka, para juru bicara ini. Karena mereka mungkin tidak tahu, tidak kira-kira event apa yang kita akan selenggarakan ya. Jadi ada banyak organisasi itu memberikan pelatihan bagi juru bicara, apalagi kalau mereka akan memberikan atau menjawab wawancara media. Jadi ini bisa menjadi satu hal yang susah-susah gampang ya. Jadi kita bisa menyelenggarakan pelatihan kecil. Jadi tapi ini yang harus kita pastikan bahwa mereka bisa menyampaikan pesan dengan efektif dan tentunya dengan ini harus menjalani serangkaian pelatihan supaya mereka bisa memahami betul-betul pesan dan narasi dari advokasi dan kampanye kita. Nah, sekarang teman-teman ini adalah tool atau alat ketiga yang akan kami bagikan yaitu rencana komunikasi. Jadi ini adalah versi yang sangat mendasar ya. Kalau pesan atau rencana komunikasinya bisa lebih luas lagi, tapi ini bisa menjadi suatu dasar pada saat kita merencanakan rencana untuk advokasi kita. Nah, dari format ini, di sini ada siapa nama juru bicara, atau siapa saja juru bicaranya untuk tujuan advokasi, kemudian apa itu CTA-nya, kemudian kita harus menyusun atau menuliskan apa pesan utama untuk tujuan advokasi. Bisa 1 sampai 5 ya. Nanti saya akan berikan contoh pada saat di akhir atau sesi ini ya. Baik, saya akan berhenti dulu. Apakah ada pertanyaan atau komentar atau bisa kita lanjutkan materi kita? Jadi ada pertanyaan dari Juan Marina terkait dengan langkah sebelumnya yaitu pemetaan pemangku kepentingan. Bagaimana saya mereduksi pemetaan ini terutama yang nanti akan dipaparkan di COP29. Nah, di kalau Anda mengikuti sesi pertama, di sini ada PR istilahnya bagi kita bisa mengidentifikasi peserta di COP29. Jadi kalau kita sudah ada tujuan advokasi, ya ada sampel dari apa yang ingin kita lakukan di COP29 dan berdasarkan dari tujuan yang telah kita identifikasi, maka kita bisa mulai memetakan stakeholders yang terkait dengan tujuan advokasi kita. Jadi kita tidak memetakan semua peserta atau pihak yang berperan serta, tetapi hanya mereka yang terkait dan bisa berpengaruh pada tujuan advokasi kita. Ya, jadi kira-kira kita bisa bicarakan nanti, tetapi angkanya bisa 10 sampai 14 pihak atau stakeholders yang bisa kita komunikasikan atau bisa kita engage selama atau menjelang COP29. Apakah ada pertanyaan lagi? Baik ya, nanti kita akan bicarakan nanti. Kita lanjutkan dengan paparan untuk materi berikutnya. Ya, apakah sudah bisa melihat materi saya lagi atau layar saya? Baik.
Nah, kita melanjutkan ke langkah kelima dari panduan praktis advokasi kita, yaitu taktik advokasi. Jadi ini kita sudah bicarakan di workshop berikutnya. Jadi advokasi ini adalah suatu strategi yang luas, mulai dari lobby sampai aktivisme ya. Jadi banyak sekali taktik yang bisa dirangkul. Jadi kita akan bicarakan berbagai kategori, yaitu misalkan keterlibatan langsung. Jadi ini yang terkait dengan lobby. Kemudian kita sudah membicarakan terkait dengan komunikasi sebagai cara lain. Kemudian juga manifestasi politik yang lebih kepada aktivisme. Kemudian juga kapasitas kelembagaan. Jadi ini suatu tren yang baru-baru ini saja lebih dieksplorasi. Jadi saya ingin menggali lebih lanjut dari topik ini ya. Mari kita bicarakan terkait dengan pelibatan langsung. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini adalah taktik advokasi yang lebih terkait dengan usaha lobby. Dan ini biasanya bisa kita terapkan kalau kita punya akses langsung ke para pembuat keputusan, atau kita punya waktu untuk membuat tekanan politik, atau misalkan ada elaborasi dari kebijakan, dan kita bisa langsung memberikan tanggapan atau bereaksi terhadap laporan politik ini ya. Dan di sini juga kita harus memberikan tanggapan secara tepat waktu ya. Jadi karena sifat dari kegiatan advokasi ini, maka kita harus memprioritaskan taktik ini di pelatihan. Jadi bagi orang-orang yang akan berperan serta di COP29 dan COP30, kami percaya bahwa pelibatan taktik pelibatan langsung ini adalah hal yang perlu kita lakukan, terutama untuk kegiatan kita di COP20 dan 30. Jadi sejumlah taktiknya yang terkait dengan taktik ini yaitu pertemuan dengan para pembuat keputusan atau influencer kunci, kemudian partisipasi di event-event, kemudian kita mengirimkan surat dan email, menyiapkan rapat informal atau side event, kemudian menyebarkan atau membagikan hasil riset dan policy papers, juga partisipasi kita di public hearing ya, pada pertemuan publik. Jadi ini adalah beberapa hal-hal yang terkait dengan taktik untuk pelibatan langsung. Nanti kita juga akan bicarakan juga dengan KPI atau IKU kalau dalam istilah pemerintah Indonesia ya. Jadi apa saja KPI yang harus dicapai untuk taktik ini. Nah, kemudian dengan komunikasi ini digunakan pada saat kita mengharapkan atau kita ingin me- tentunya me- melakukan atau ada awareness ya, raise awareness, ada pernyataan terkait dengan isu dan bisa menciptakan suatu tekanan politik. Nah, di sini sejumlah taktiknya itu bisa melakukan wawancara atau press release, kemudian bisa menuliskan artikel opini, op-eds, kemudian juga dengan kampanye melalui media sosial, iklan berbayar, ataupun kampanye untuk mengumpulkan tanda tangan. Jadi di sini bagaimana masyarakat bisa merangkul visi advokasi dan bagaimana mereka tahu isu yang ada di masyarakat. Jadi misalkan kita ingin membahas hak hewan dan pembuat keputusan dan stakeholder politik ini mereka tidak terbuka untuk langsung terlibat langsung, atau kita tidak punya akses terhadap influencer utama atau kunci. Jadi kita bisa melakukan bisa melakukan awareness raising ya istilahnya. Jadi kita memberikan tekanan politik supaya para pembuat keputusan untuk bisa hirau dengan hak hewan misalkan. Jadi ini biasanya dilakukan oleh LSM misalkan. Nah, ini bisa
bisa mem- bisa melakukan perubahan atau menciptakan perubahan dari perilaku orang-orang dan juga untuk pembuatan kebijakan. Jadi ada orang yang mempertanyakan di sesi berikutnya terkait dengan lobi akar rumput. Jadi kita tidak akan membicarakannya secara mendalam karena ini adalah strategi advokasi yang lebih canggih atau yang lebih tinggi istilahnya. Tetapi kalau bisa saya sentuh, jadi ini berbeda dengan lobby langsung dengan meminta masyarakat untuk mengontak pejabat pemerintah ya terkait dengan isu daripada kita langsung menyampaikan pesan ini langsung kepada anggota dewan misalkan. Jadi pada saat ini adalah untuk menciptakan perubahan dari bawah ke atas. Jadi kita ingin melibatkan figur atau tokoh masyarakat ya untuk supaya mereka mengontak atau menghubungi wakil rakyat mereka. Jadi ini di sini untuk menciptakan tekanan politik seperti yang saya sampaikan. Jadi ini juga termasuk lobby, tapi di sini tentunya kita harus punya sumber-sumber karena kita harus harus banyak sekali berinvestasi pada pembuatan kampanye dan juga lobby dan ini efektif terutama kalau kita berinteraksi dengan para legislator karena mereka biasanya sangat sensitif terhadap tekanan dari wakil mereka, dari konstituen mereka. Baik, kemudian kita berlanjut ke manifestasi politik dan ini biasanya diaplikasikan eh, kalau tidak bisa melakukan dialog atau pelibatan atau diplomasi. Jadi ini akan menciptakan tensi politik dan ini bisa memaksa negosiasi. Jadi pada saat kelompok tidak punya cara untuk berinteraksi langsung dengan pembuat kebijakan atau pejabat pemerintah. Jadi kita dan tidak bisa melakukan dialog atau diplomasi, maka ini kita bisa menciptakan tensi yang bisa memaksa terjadinya dialog atau menciptakan suatu tekanan ya. Jadi di sini caranya misalkan melakukan mars, melakukan demonstrasi, kemudian melakukan proses litigasi, melakukan boykot, menuliskan surat terbuka, kemudian duduk untuk apa namanya untuk demonstrasi ya, duduk atau melakukan town hall meetings dan sebagainya. Jadi nanti kita bisa bicarakan terkait dengan monitoring session, tapi contoh dari manifestasi politik ini misalkan kalau di Brasil, masyarakat adat itu sulit untuk melakukan negosiasi terkait dengan undang-undang tanah karena mereka tidak punya akses untuk negosiasi, maka mereka berinteraksi dan menyelenggarakan dengan LSM, misalkan mereka melakukan demonstrasi, melakukan mars atau rapat terbuka dan ini juga sehingga ini dapat menarik perhatian sehingga akhirnya bisa mendapatkan dukungan dari tema isu ini dan juga akhirnya menciptakan tekanan politik sehingga para pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah itu dapat membuka jalan untuk negosiasi. Kemudian di sini juga ada kapasitas kelembagaan. Ini adalah tren yang baru-baru ini cukup terkenal, ya ini dilakukan kalau kita ingin memberdayakan uh, para orang yang akan mengadvokasi, terutama di dalam aliansi kita, untuk meningkatkan jangkauan atau legitimasi. Ini bisa dilakukan untuk meng- me- untuk tentunya menggerakkan perubahan ya. Jadi di sini taktiknya adalah menciptakan koalisi atau kemitraan. Jadi contohnya aliansi ini adalah suatu koalisi, kemudian ada capacity building dan juga melakukan training untuk advokasi. Persis seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian ada penggalangan dana dan memobilisasi sumber daya. Dan juga menyelenggarakan pendanaan untuk analisis kebijakan publik di berbagai kawasan. Seperti yang kita sampaikan dalam workshop ini dengan upaya dan inisiatif advokasi internasional yang menyatukan berbagai negara, tentunya ini adalah suatu
hal yang populer, terutama dalam menyusun dan menciptakan koalisi untuk menciptakan suatu legitimasi dan kredibilitas, dan ini juga dapat meningkatkan kesadartahuan, kapabilitas, serta juga untuk penggalangan dana. Nah, seperti yang juga kami sampaikan di workshop sebelumnya, selalu ada pro dan cons, ada keuntungan dan kerugian kalau kita menyelenggarakan atau menciptakan suatu koalisi. Jadi ini adalah salah satu taktik lain, dan nanti kita akan bicarakan terkait dengan indikator kinerja utama untuk menganalisis kesuksesan dari taktik ini. Dan ini adalah alat atau tool keempat, yaitu rencana pelibatan. Ya, seperti saya sampaikan, pelibatan langsung adalah taktik yang kami adopsi untuk pelatihan ini, atau adalah hal dan taktik yang paling lumrah dan lazim pada saat COP29-nya. Jadi pada saat kalau kita melakukan kampanye komunikasi atau melakukan koalisi advokasi, maka template-nya akan berbeda. Jadi ini adalah suatu pelatihan dan kami ingin sangat pedagogis istilahnya dengan pendekatan yang terstruktur, maka kami menyediakan template ini dan akan meminta teman-teman untuk mengisi tool ini. Jadi format ini adalah rencana pelibatan, jadi kita harus mendeskripsikan siapa stakeholdernya, baik individu tertentu atau organisasi. Kemudian yang kedua, apakah rapat ini sudah terjadwal? Kalau tidak, apakah kita bisa menghubungi stakeholder ini melalui email, telepon, atau harus memerlukan pihak ketiga? Kemudian bagaimana cara kita melakukan meetingnya atau rapatnya? Apakah melalui audiensi dengan rapat tatap muka pada saat makan siang atau melalui telepon? Jadi kemudian apa pesan yang ingin disampaikan? Ya, ini akan saya sampaikan dan jelaskan pada saat kita membahas template-nya. Jadi apakah bisa kita menyampaikan semua pesannya atau kita memilih pesan yang sesuai dengan stakeholder yang akan kita sasar. Nah, yang paling penting adalah skenario terbaik apa yang bisa dihasilkan dari interaksi ini atau engagement. Jadi kira-kira hasil apa yang diharapkan. Dan ini tentunya kita harus selaraskan dengan berbagai anggota dalam organisasi kita. Jadi apa yang diharapkan dari kegiatan ini. Dan kira-kira sumber-sumber daya apa yang dibutuhkan untuk interaksi ini? Apakah kita harus membawa kajian, kita ada data, harus memperlihatkan video, apakah ada orang lain yang harus kita bawa? Jadi dalam workshop sebelumnya, advokasi adalah suatu negosiasi kan? Jadi penting kita harus tahu apa yang penting bagi orang yang akan kita interaksikan, kita komunikasikan, maka itulah kita membuat pemetaan stakeholders, kita kategorisasi, kita ketahui minat mereka. Pada saat kita merencanakan kegiatan advokasi kita dan kegiatan interaksi kita, terutama kalau ini pelibatan langsung, kita langsung interaksi, kita harus tahu apa yang harus kita bawa. Kalau ini stakeholder yang lebih taktis, sama kita harus ada data, harus kita bawa kajian. Kalau misalkan ini individu yang lebih peduli atau hirau pada manusia, mungkin kita kita bawa eh, kita ceritakan bagaimana perjalanan mereka. Tapi kalau kalau ini suatu jaringan, mungkin bisa kita bawa orang dari koalisi kita atau kita tampilkan gambar, nanti ini bisa kita mungkin di media sosial kita ya. Jadi ini satu hal yang cukup apa cukup powerful ya, terutama kalau misalkan temanya terkait dengan kaum difabel misalkan. Kita bisa bawa anggota kaum difabel misalkan. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai pengelolaan isu atau manajemen isu, langkah keenam dari panduan praktis advokasi kita. Mengimplementasikan strategi advokasi akan menyertakan sejumlah resiko. Seringkali pandangan politik atau perspektif yang berbeda pada hal-hal yang kompleks seperti perubahan iklim dapat memicu konflik, mengarah kepada konflik. Jadi konflik atau tensi adalah hal yang cukup umum dalam khasanah politik. Maka
penting memiliki rencana manajemen isu termasuk di dalam rencana advokasi kita. Jadi pada sesi ini kita akan mendiskusikan bagaimana kita bisa menangani isu dan mencegah agar isu tidak menjadi krisis yang dapat berdampak pada agenda advokasi Anda. Ini yang kita maksud sebagai manajemen isu. Jadi jika sebuah peristiwa menjadi krisis, jika ini mengancam kehidupan, lingkungan, atau reputasi organisasi. Jadi jika Anda menangani isu yang dapat mengancam integritas fisik seseorang, lingkungan, atau reputasi organisasi, maka ini adalah sebuah masalah yang bisa berpotensi menjadi krisis. Dan jika Anda berada dalam tekanan untuk langsung mengambil keputusan dan mengatasi masalah, bisa jadi ini adalah sebuah tanda bahwa kita sedang menghadapi krisis. Jadi untuk kepentingan pelatihan ini, kita tidak akan membahas mengenai manajemen krisis. Kita akan mempertimbangkan isu atau risiko atau peristiwa risiko atau isu yang dapat mengarah kepada sebuah krisis. Jadi, dengan mengidentifikasi isu dan risiko dengan tepat, organisasi kita dapat menyempurnakan strategi advokasi. Penting untuk mempertimbangkan mana risiko yang kita perlu ambil dan menetapkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko tersebut. Risiko itu bisa bervariasi ya, tergantung dari sejumlah faktor. Mari kita analisa sejumlah faktor penyebab krisis ini. Ada yang namanya risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko yang dapat menyebabkan masalah bagi organisasi Anda, terhadap kredibilitas organisasi Anda, terhadap kemampuan organisasi untuk memimpin, individu. Karena kalau jika organisasi itu reputasinya jelek, maka kemampuan Anda untuk melibatkan atau mempengaruhi akan sangat-sangat terdampak. Jadi risiko reputasi itu bisa jadi serangan mungkin dalam sosial media atau media fisik, risiko terhadap manusia, ini risiko terhadap integritas kesehatan emosi Anda. Bisa jadi kekerasan, fisik atau, pelecehan. Risiko finansial, ini adalah risiko yang berkaitan dengan kemampuan organisasi Anda untuk mendanai kegiatan. Risiko hukum, jadi jika ada kasus yang sampai ke pengadilan atau litigasi, atau berhubungan dengan prakarsa, eee, litigasi begitu ya, maka organisasi harus menghabiskan, waktu dan uang untuk bisa berproses di pengadilan. Risiko terhadap hubungan, jadi kalau Anda kehilangan pegawai penting atau juru bicara yang membuat kampanye advokasi Anda itu terancam begitu ya. Kemudian risiko perubahan politik. Jadi di beberapa negara sistem politiknya bisa berubah dan bisa berubah cepat. Jadi risiko yang berkaitan dengan perubahan politik sangat akan berdampak kepada strategi advokasi Anda. Jadi setelah Anda mengidentifikasi risiko, perlu melakukan kategorisasi. Jadi kita gunakan kolom-kolom ini untuk memetakan risiko dan penting untuk mengklasifikasikan risikonya. Jadi langkah berikutnya adalah merefleksikan apa yang menjadi probabilitas dari risiko ini berubah menjadi krisis atau apakah ini probabilitasnya tinggi, sedang, atau rendah. Langkah berikutnya setelah kita mengidentifikasi potensi tingkat risiko menjadi krisis, maka kita akan mengidentifikasi aksi-aksi untuk bisa menanggulangi risiko ini. Kita harus memberikan perhatian penuh untuk bisa memitigasi risiko yang dianggap sebagai risiko tingkat tinggi, yang mana sangat berisiko untuk menjadi krisis. Jadi fokuskan kepada risiko yang tinggi. Terkait rencana mitigasi, ini artinya mengidentifikasi aksi-aksi yang dapat menetralkan risiko. Saat kita menganalisa risiko, bisa jadi penting untuk
mengkaji kembali strategi dan kegiatan advokasi Anda. Misalnya, jika Anda mengadakan, kunjungan lapangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan advokasi dan ternyata setelah Anda lihat, wah, bisa jadi tempat ini itu ya terasosiasi dengan kekerasan dan risikonya adalah risiko tinggi nih bagi orang-orang yang partisipasi dalam kegiatan. Anda mungkin bisa mengadopsi aksi mitigasi atau milih untuk tidak melangsungkan aktivitas ini atau menyusun protokol keamanan atau mengembangkan, atau mungkin berganti ke partisipasi virtual. Jadi risiko tinggi bisa menjadi risiko sedang atau juga risiko rendah lewat rencana mitigasi. Nah, ini tool berikutnya, pemetaan isu-isu. Jadi ada 3 kolom di sini. Di kolom pertama Anda akan menguraikan isu atau risikonya, isu yang sedang Anda tangani secara singkat. Seperti yang saya sampaikan, di sini bisa jadi risiko reputasi, risiko terhadap manusia, risiko finansial, risiko hukum, risiko terhadap perubahan politik. Jadi di kolom pertama Anda akan mengisi dengan hasil identifikasi risikonya masuk mana dan kemudian tingkat risikonya. Apakah risikonya bisa jadi menengah, tinggi, kemudian di kolom terakhir Anda bisa tuliskan rencana atau kegiatan-kegiatan atau strategi kontingensi atau aksi-aksi yang dapat menetralisasi dampak dari risiko ini. Nanti kita akan bahas ini lebih lanjut, saat saya menunjukkan template dengan isinya, begitu, dengan contohnya. Langkah terakhir dalam panduan praktis advokasi adalah MONEV atau monitoring dan evaluasi. Monitoring dan mengevaluasi, lakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan advokasi akan membuat Anda tahu jika Anda bergerak ke pencapaian dari tujuan advokasi Anda. Penting untuk diingat bahwa seringkali memengaruhi dan mengubah kebijakan publik akan membutuhkan puluhan tahun atau tahunan. Karena itu kita harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga kita bisa mengadaptasi strategi kita. Bisa jadi Anda berasumsi bahwa sekelompok kegiatan akan membantu Anda berproses dalam tujuan advokasi, tapi kemudian Anda lihat bahwa ini tidak terlalu membantu, Anda harus kemudian meriset rencana Anda. Itu lewat mana Anda tahunya? Lewat monitoring dan evaluasi. Lewat monitoring evaluasi, Anda juga bisa memaksimalkan sumber daya yang Anda miliki. Di sini saya ingin sampaikan bahwa memonitor dan mengevaluasi dampak pada kebijakan publik bisa jadi bersifat sangat kompleks. Ada pelatihan terkait bagaimana kita atau menganalisa dampak dari prakarsa advokasi. Jadi di pelatihan ini kami bagikan langkah-langkah sederhana dan kegiatan advokasi sebagai KPI kita. Jadi di pelatihan ini kita mempertimbangkan kegiatan pelibatan sebagai implikator keberhasilan dan accomplishment atau pencapaian, itu akan menunjukkan apakah kegiatan kita membuat kita semakin dekat dengan pencapaian goal. Jadi jika Anda tertarik untuk menginvestigasi dampak dari prakarsa inisiatif dan kebijakan publik, Anda mungkin bisa telusuri kerangka logikanya. Metode ini sudah banyak digunakan dan diadopsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi dampak dari inisiatif atau prakarsa kebijakan. Silakan Anda riset sendiri ya, apa itu logical framework atau kerangka logika, dan kerangka kerja yang masuk akal ini ya, logical framework. Jadi terkait monitoring, kita memonitor kegiatan-kegiatan atau KPI yang dapat diterapkan untuk strategi advokasi yang berbeda. Kita membahas mengenai mengidentifikasi juru bicara bagi kampanye atau kita mengadakan public hearing,
yang di mana di situ ada kepesertaan dari pengambil keputusan atau kebijakan, membuat kebijakan, memengaruhi pemilihan untuk RUU di dalam misalnya DPR, kemudian juga mempengaruhi posisi dari, pengambil keputusan. Baik, karena kita membahas mengenai gaya advokasi yang berbeda, mari kita lihat kemungkinan-kemungkinan dari kegiatan berbeda yang dapat dianggap sebagai indikator performa kunci atau KPI. Jadi saat membahas mengenai direct engagement, jumlah dari spokespeople atau juru bicara yang teridentifikasi untuk kampanye dari aksi advokasi bisa jadi KPI. Kemudian penyelenggaraan event tambahan atau public hearing dengan pembuat keputusan atau influencer di situ atau mendengarkan pendapat publik ya mempengaruhi voting dari, rencana undang-undang di DPR, aturannya undang-undang DPR, dan kemudian kita mempresentasikan key message ke stakeholder. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa dianggap sebagai indikator untuk monitoring-nya. Saat kita membahas mengenai menyelenggarakan kampanye organisasi dalam kampanye advokasi, jumlah orang yang terdampak oleh kampanye digital atau follower di profil sosial media bisa jadi kriteria indikator juga. Mutu dan jumlah dari influencer yang mendukung aksi advokasi. Jadi katakanlah jika Anda menyelenggarakan event tertentu atau event yang melibatkan sharing opini, kemudian kita juga bisa lihat berapa jumlah artikel yang dipublikasikan di outlet di tingkat pertama. Untuk mengukur dampak dari aksi advokasi, jumlah orang yang mengikuti, demonstrasi tadi ya, saat kita bahas manifestasi politik, mutu keputusan, apakah mendukung atau tidak mendukung proses litigasi, bisa dianggap sebagai KPI, jumlah organisasi yang mendukung surat publik, surat mutu atau quality dari jumlah pendukung, atau, jubir dalam sebuah sidang, ini adalah simbol atau bisa diindikator dari kesuksesan dalam manifestasi politik, dan saat kita membahas mengenai kapasitas kelembagaan, jumlah orang yang berpartisipasi pada pelatihan atau gerakan peningkatan kapasitas menjadi KPI Anda, pengembangan penetapan juru bicara baru untuk bisa menguatkan kampanye, jumlah dari kawasan yang dicakup dalam sebuah program, peningkatan dari jumlah perwakilan dari kawasan tertentu pada proses pengambilan keputusan atau prakarsa pengambilan kebijakan. Ini bisa jadi partisipasi dari lebih banyak perwakilan Global South di COP29, 30, bisa jadi sebuah potensi KPI untuk program atau inisiatif dari kapasitas kelembagaan yang melakukan advokasi. Sekali lagi ini adalah contoh-contoh KPI yang Anda bisa adopsi dalam kegiatan advokasi Anda. Baik, tool berikutnya itu tool monitoring. Toolnya sangat sederhana. Di sini ada tab Excel dengan kolom-kolom yang berbeda. Kami gunakan direct engagement untuk bisa nanti dimasukkan ke dalam template ini. Jadi di kolom pertama kita uraikan kegiatan, apakah kegiatannya dilangsungkan, apakah kemudian kegiatannya itu memenuhi hasil yang diinginkan, jika iya kenapa, jika tidak kenapa, jika iya mungkin disebutkan juga pembelajarannya apa. Kemudian ada pertanyaan mengenai apakah diperlukan follow up dengan stakeholder terkait kegiatan pelibatan langsung ini, jika mereka perlu dilibatkan, tenggat waktunya kapan, dan apakah dibutuhkan sumber daya tambahan untuk melakukan follow up, seperti berbagi studi atau informasi atau konteks dari orang lain.
Sekali lagi, ini adalah tool monitoring yang Anda perlu isi setelah Anda kembali dari COP29 atau COP30. Jadi monitoring tab ini bisa membantu Anda untuk terus mengetahui posisi dari kegiatan dan hasil dari kegiatan Anda. Baik, saya akan berhenti sementara untuk mengecek apakah ada pertanyaan begitu atau tanggapan. Ini ada 2 pertanyaan di kotak Q&A. Yang pertama dari Anisur. Bagaimana memilih lebih dari satu isu dalam tujuan atau goal advokasi Anda? Bagaimana kita bisa memilih isu lebih dari satu dalam tujuan advokasi kita? Sepertinya tadi sudah dijawab tadi ya lewat presentasi mengenai prioritas. Saya tidak terlalu memahami pertanyaan ini. Apakah ini berkaitan dengan pemetaan isu? Bukan. Sepertinya ini mengacu ke langkah pertama, yaitu memilih tujuan advokasi. Untuk menjawab workshop ini, saya sarankan Anda menonton rekaman sesi ketiga kita ya, mengenai prioritasi goal. Ada satu lagi nih pertanyaannya, dari Anawana. Pertanyaannya adalah, pada template apakah artinya kita harus mengirimkan makalah posisi? Enggak, Anda nggak perlu mengirimkan kami materi Anda. Saya akan bahas ini langsung di sesi ini, mengenai peluang bonusnya, cara kerjanya bagaimana. Jadi sebelum saya bagikan mengenai peluang bonus, saya cek dulu ya pertanyaan yang sudah masuk juga dari Markus. Bagaimana kita bisa menangani hambatan politik dalam implementasi kebijakan karena itu disarankan oleh taktik politis atau strategi politis, misalnya demonstrasi, litigasi, hanya akan memperlambat implementasi. Ya, intelijen politik penting ya. Itulah salah satu alasan mengapa kita memetakan dan menganalisa stakeholder. Karena dari stakeholder kita bisa mendapatkan data informasi politik yang sangat membantu untuk memetakan resiko. Saya tidak memahami hubungannya dengan litigasi dan proses demonstrasi ya. Tapi jika Anda memutuskan untuk membawanya ke litigasi, maka taktik ini bisa jadi taktik yang Anda tempuh saat misalnya dialog tidak lagi berfungsi atau tidak lagi menghasilkan apa-apa. Kalau masih ada kemungkinan untuk berinteraksi dengan stakeholder, pengambil keputusan, atau berdiskusi dengan mereka, Anda bisa gunakan taktik yang lain seperti direct engagement, communication. Ada pertanyaan kah dari yang lain? Saya cek dulu ya apakah ada pertanyaan dari kotak chat. Baik, untuk menjawab pertanyaan mengenai peluang bonus dan template, saya akan berbagi layar saya lagi. Dan kita akan membahas ini karena ini adalah langkah yang sangat penting. Apakah Anda bisa lihat layar saya? Bisa. Jadi kami memiliki peluang bonus nih dalam pelatihan ini. Jadi maksimal 10 organisasi akan dipilih untuk mendapatkan sesi coaching untuk mengkaji rencana advokasinya terhadap kehadiran mereka di COP29, COP30. Kalau Anda tertarik untuk mendapatkan bonus ini, Anda harus mengisi template dan formulir rencana advokasi. Baik template-nya atau formulirnya akan tersedia di tautan ini dan Anda harus mengirimkan atau mengisi ini maksimal November tanggal 3 ya, 3 November, yaitu hari Jumat. Jadi jika organisasi Anda tertarik untuk lebih memahami bagaimana menerapkan tool ini untuk
tujuan spesifik Anda pada kepesertaan Anda di COP29, COP20, silakan isi template atau formulir ini, catat semua pertanyaan Anda, dan kemudian Anda kirim formulir yang sudah diisi ini lewat email. Anda akan temukan email saya atau surel saya saat Anda mengklik tautan ini. Dan kalau Anda terpilih untuk mendapatkan sesi coaching, kami akan menghubungi Anda dan akan meminta Anda untuk memilih jadwal yang kami sediakan, dan kami akan jadwalkan sesi selama 1 jam untuk mengkaji rencana Anda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus Anda terkait pertanyaan mengenai bagaimana bisa menjawab kebutuhan advokasi untuk COP. Itu akan kami bahas ya di sesi coaching. Ya, tadi saya sudah sampaikan terkait dengan peluang bonus. Kalau ada keraguan atau pertanyaan, maka saya akan bagikan template-nya atau formatnya. Tapi sebelum itu, saya cek dulu apakah ada pertanyaan terkait dengan sesi coaching ini. Sesi coaching ini, mohon maaf. Ya, dipersilakan. Baik. Di sini Juan menanyakan kapan sesi ini akan diadakan. Ini dari minggu depan atau di minggu tanggal 11 ya. Jadi nanti kami akan data siapa saja yang bisa berpartisipasi. Yang pasti sebelum dimulainya COP. Di sini tidak ada pembatasan, asalkan ya hanya ada satu misalkan. Jadi silakan. Jadi tidak akan ada pembatasan orang-orang yang bisa berpartisipasi. Jadi asalkan ada perwakilan dari satu organisasi, ya. Jadi bukan satu sesi itu bukan dari berbagai atau dari 2 atau 3 organisasi yang berbeda-beda. Jadi ini akan dilakukan secara online atau daring, maka dan informasinya akan Anda terima dari link uh, atau email yang akan dikirim oleh Gustavo. Jadi di sini akan diberikan dalam bahasa Inggris atau Portugis dan tidak akan ada penerjemahan ya. Jadi mohon sebelum itu mohon diisi dulu template-nya yang ada di link. Jadi kalau dikirimkan tetapi masih kosong maka tidak akan ada yang bisa dibahas ya. Karena ini akan tentunya bermanfaat bagi organisasi Anda. Sehingga sebaiknya harus diisi dulu. Apakah ada pertanyaan lain terkait dengan sesi coaching dengan peluang bonus ini? Baik, kalau tidak ada, saya akan bagikan template-nya kepada teman-teman. Saya akan membahas contohnya ya. Jadi saya akan menampilkan template-nya dengan berbagai contoh. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan silakan buka mic Anda. Tetapi idenya adalah bagaimana ini bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang akan mengisi setelah workshop ini. Apakah sudah bisa melihat template-nya di layar teman-teman? Ya, sudah bisa ya. Baik. Jadi ini adalah tampilan dari template-nya. Jadi semuanya sudah ada advocacy goals, peta lanskapnya, peta stakeholders, matriks stakeholders, rencana komunikasi, rencana interaksi atau pelibatan, pengelolaan isu dan monitoring. Jadi ini adalah semua isu yang kita bahas hari ini dan juga 3 sesi sebelumnya.
Nah, terkait dengan tujuan advokasi, di sini adalah tab yang akan menerangkan tujuan advokasi teman-teman untuk COP29, COP30. Di sini misalkan ya, di sini ada skenario ya di sini ya. Jadi misalkan saya bukan, kita tidak akan bahas tema perubahan iklim karena saya bukan spesialis perubahan iklim, maka saya akan membahas topik yang berbeda ya dari ranah yang berbeda. Jadi di sesi sebelumnya saya meminta untuk mengidentifikasi dua tujuan untuk COP29 atau COP30. Jadi tidak lebih dari dua, karena kita mulai merencanakan, jadi ini adalah petian dasar, jadi jangan memilih terlalu banyak tujuan. Untuk pelatihan ini sebaiknya satu atau dua saja. Di contoh ini, tujuan advokasi yang ada adalah meningkatkan kesedartahuan terkait dengan pentingnya imunisasi HPV untuk pria dengan membagikan temuan dari organisasi, dari kertas posisi atau kertas kerja organisasi terkait dengan studi kasus vaksin HPV untuk anak laki-laki di rentang usia 10 sampai 13 tahun dengan profesional dengan eh, ahli medis profesional dan perwakilan pemerintah. Dan tujuan yang kedua adalah memengaruhi para spesialis terkait dengan panel imunisasi dengan mengidentifikasi dua juru bicara teknis untuk membahas isu HPV di laki-laki, anak laki-laki. Jadi di sini tujuannya bisa sama untuk kegiatan COP kita ya, meskipun ini agak berbeda. Jadi ini adalah suatu exercise. Jadi saya akan memilih salah satu untuk melakukan exercise-nya dengan teman-teman. Jadi saya akan memilih tujuan pertama itu terkait dengan meningkatkan kesadartahuan terkait dengan pentingnya HPV, imunisasi HPV dengan membagikan possession paper atau kertas posisi organisasi saya terkait dengan studi kasus vaksin HPV untuk anak laki-laki di 10-13 tahun dengan ahli medis profesional dan perwakilan pemerintah. Nah, terkait dengan peta lanskap ini untuk meringkas atau merangkup dengan kata-kata sendiri terkait dengan pemahaman kita di area terkait dengan arena kebijakan. Jadi untuk UNFCCC, diplomasi perubahan iklim atau perubahan iklim, jadi bagaimana kita menavigasi arena COP. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Marina Esteves di sesi pertama dan kedua. Dalam contoh saya, karena ini terkait dengan vaksin, kalau saya akan menyampaikan dengan cara saya adalah dengan sebagai berikut. Jadi di sini kata-katanya atau pertanyaan terkait dengan bagaimana sistem kesehatan di negara kita, apa saja tantangan terkait dengan kesehatan laki-laki, bagaimana program imunisasi itu distrukturkan, dan bagaimana orang-orang masyarakat mengakses vaksin. Sehingga dalam pertanyaan ini bisa merangkup arena atau lanskap yang ada atau di arena yang akan kita uh, ikuti. Kemudian terkait dengan peta pemangku kepentingan. Jadi ini tentunya terkait dengan kegiatan kita di COP29-30. Dalam contoh saya ini terkait dengan vaksin HPV untuk laki-laki dan anak laki-laki. Nah, kalau di sini ini adalah peta stakeholders yang fiktif, tetapi ini lebih untuk menunjukkan contoh ya bagaimana ini dilakukan secara praktisnya. Di sini saya sudah memetakan individu dan organisasi yang fiktif. Di sini ada Arnold, ini dari pemerintah, lembaga pemerintah. Jadi di sini ada beliau adalah direktur dari program imunisasi nasional dari Kementerian Kesehatan. Di sini kita menyertakan profilnya, misalkan sini beliau ada profesor dengan pengalaman lebih 15 tahun dari riset akademis, baru saja bergabung dengan pemerintah, kemudian minatnya atau latar belakangnya ini beliau adalah pemangku kepentingan teknis, punya minat dari data dan informasi, merupakan anggota dari partai pemerintah dan memiliki hubungan dekat dengan Kementerian Kesehatan dan banyak anggota dewan atau legislator. Beliau sering berbicara di perhelatan atau di pertemuan terkait dengan pentingnya memperluas program imunisasi. Jadi di sini dia punya, mungkin di sini kita bisa melakukan upaya networking karena kedekatannya dia dengan Menteri Kesehatan dan juga legislator. Jadi
kita di sini masukkan beliau ke dalam kategori supporter ya, atau eh, sekutu istilahnya ya. Jadi kita harus contoh, kita harus cek pada saat kita berinteraksi dengan beliau, kita harus mengecek, kita cek lagi, kita double check apakah beliau benar-benar supporter, bagaimana visinya terhadap isu ini. Kemudian kita ada LST, jadi ini dari civil society, dari suatu lembaga. Beliau adalah pemimpin dari lembaga observasi kesehatan laki-laki. Secara latar belakang beliau adalah perawat terlatih dan berminat dari visibilitas dari sektor swasta dan juga pemerintah ya. Jadi di sini untuk penggalangan dana. Nah, dia di sini bisa menjadi suatu penggiat atau champion. Jadi kita harus double check lagi setelah kita kontak dengan beliau. Nah, mengapa kita masukkan beliau sebagai champion atau penggiat? Karena dia antusias terhadap visi advokasi kita, yaitu untuk memperluas imunisasi HPV untuk laki-laki. Di sini kita sudah tahu beliau melakukan wawancara terkait dengan imunisasi HPV. Jadi kita bisa golongkan beliau sebagai champion atau penggiat atau bisa menjadi juru bicara. Kemudian kita ada John V. Ini adalah perwakilan sektor. Jadi di sini beliau adalah presiden untuk Asosiasi Obat-obatan Alternatif. Beliau adalah pakar medis dan pemimpin dari pergerakan anti vaksin. Dia berminat untuk koneksi, untuk networking dan juga relasi politik. Sudah memberikan wawancara dan memberikan argumen menentang imunisasi HPV. Jadi di sini kita bisa golongkan beliau sebagai lawan ya atau pengkritik. Jadi kita tahu, jadi mohon maaf bukan detraktor ya, tapi nanti di template yang Anda terima ini jadi opponent ya, jadi pihak lawan. Jadi beliau adalah pihak kontra. Jadi dia tidak setuju atau sepakat dengan program imunisasi. Kemudian ada Lauren J, ya ini adalah anggota dewan, mohon maaf, atau dari legislatif. Jadi beliau adalah Senat Chief of Staff untuk Senator Mary B. Jadi wakil dari atau asisten untuk Senator Mary B. Beliau adalah spesialis kesehatan publik, memiliki pengalaman dengan Senat terkait dengan karena sudah bekerja dengan kaukus. Ya, di sini ya, beliau berminat pada data yang mustahil terkait dengan anggaran kesehatan publik. Jadi di sini kita golongkan beliau sebagai pihak netral karena memang beliau itu sangat berminat dengan isu anggaran kesehatan publik. Jadi ini adalah satu cara kita untuk, atau dari saya sebagai contoh untuk memetakan stakeholder-nya. Jadi kita bisa lihat di sini apa minatnya dan kita memberikan atau menggolongkan mereka ya kita asumsikan ya. Jadi kalau kita belum tahu, kita bisa asumsikan. Nanti kalau kita sudah berinteraksi langsung, kita bisa double check dan koreksi. Nah, ini adalah matriks pemangku kepentingan atau stakeholders kita. Di sini kita menganalisis, seperti yang saya sampaikan tadi, minat dari tiap-tiap pemangku kepentingan terhadap tujuan advokasi kita, dibandingkan dengan kekuatan mereka untuk memberikan pengaruh. Jadi kita bisa lihat kalau mereka memiliki minat terhadap tujuan advokasi, kita tempatkan di atas. Kalau mereka kurang tertarik, maka kita bisa masukkan di bagian bawah dari matriks ini. Nah, kemudian stakeholder yang memiliki kekuatan lebih banyak, maka akan ditempatkan di sebelah kanan. Dan orang-orang atau stakeholder yang memiliki kekuatan lebih kecil akan kita tempatkan di sebelah kiri dari grafiknya. Jadi di sini saya sudah tempatkan kira-kira di mana saja stakeholder yang sesuai. John V di sini misalkan, dia punya kekuatan untuk memberikan pengaruh, tetapi karena dia dari gerakan anti vaksin, maka tentunya dia tidak memiliki minat. Kemudian ada Lauren G, karena dia bekerja untuk Senat atau Dewan, dia memiliki kekuatan untuk memengaruhi Senat terhadap keputusan
ke pelayanan kesehatan, dan kalau misalkan dia terbuka tapi tidak antusias ya. Kemudian ada Alisti, dia sangat terbuka, sangat berminat terhadap visi advokasi kita, tetapi dia tidak punya kekuatan atau power untuk memberikan pengaruh. Dan ada Arnold di sini adalah sosok yang punya kekuatan lebih besar untuk memengaruhi kebijakan ini. Dan seperti yang kita kita baca, beliau terbuka terhadap imunisasi. Jadi kita asumsikan bahwa dia terbuka dan tertarik pada visi advokasi kita. Jadi ini adalah matrik ini dapat memvisualisasikan siapa saja stakeholders yang harus kita prioritaskan atau bisa membantu kita menggerakkan agenda advokasi kita lebih cepat. Jadi dari sini mungkin di sini Alisti dan Arnold P. Tetapi ini harus kita double check lagi pada saat kita melakukan engagement atau interaksi. Setelah kita melakukan itu, oh memang dia punya power lebih, maka John V misalkan dari yang sebelah kiri sebelah kanan. Mungkin setelah kita berinteraksi di sisi lain ini bisa berubah ya. Jadi tidak apa-apa kalau berubah karena ini adalah suatu alat yang dinamis. Jadi kalau sekarang dua orang atau dua sosok inilah yang harus kita prioritaskan karena mereka figur yang dapat membantu dalam mengangkat tujuan advokasi kita ke depan. Kemudian kita masuk ke rencana komunikasi. Dalam contoh ini, kita sudah mengidentifikasi bahwa LST adalah juru bicara untuk kampanye kita. Kemudian CTA-nya, call to action-nya, seruannya adalah memperluas vaksin HPV untuk anak laki-laki di program imunisasi nasional. Nah, di sini adalah pesan utama, ini adalah pesan untuk mendukung tujuan advokasi. Misalkan di sini adalah virus HPV dapat menyebabkan sejumlah kanker, mohon maaf, yang dapat mempengaruhi laki-laki. Kemudian ada pesan kedua yaitu dampak statistik pemerintah dari 2023 mengestimasikan bahwa 32.000 laki-laki terpengaruh kanker yang disebabkan oleh HPV dan 8% IP menyebabkan kematian. Jadi ini adalah pesan dari dampak yaitu kanker yang disebabkan oleh HPV. Kemudian ada pesan lain yaitu terkait dengan solusi. Jadi perluasan vaksin HPV untuk anak laki dengan rentang usia 10 dan 13 itu dapat mencegah kematian yang disebabkan oleh kanker yang terkait dengan virus HPV. Jadi ini pesan yang terkait dengan solusi. Dan pesan terakhir dari dampaknya atau solusinya ini untuk jangka panjang. Studi X dari Universitas Z mengestimasikan bahwa ekspansi atau perluasan vaksin HPV untuk anak laki dapat menghemat anggaran kesehatan sekitar 20 juta dolar AS dalam 10 tahun karena pencegahan penyakit yang disebabkan oleh HPV. Jadi ini seperti yang saya sampaikan ini fiksi ya, tapi ini singkat dan padat yang dapat mengatasi masalahnya. Jadi kita ada masalah, kemudian solusi, dan juga di jangka panjangnya. Jadi ini adalah pesan yang perlu kita sampaikan pada saat kita bertemu atau berinteraksi dengan stakeholders. Kemudian jadi engagement plan, karena ini adalah taktik pelibatan langsung atau direct engagement, kita harus menyusun dan menuliskan kegiatan apa yang kita siapkan untuk interaksi dengan stakeholder. Misalkan yang pertama adalah mengadakan workshop untuk 35 tenaga kerja medis profesional terkait dengan imunisasi HPV. Maka kemudian kita tuliskan siapa yang menjadi sosok pemangku kepentingannya. Di sini adalah LST. Jadi kalau di sini kalau misalkan bisa silakan dituliskan namanya, tetapi di sini yang penting adalah LST-nya karena dia akan juru bicara dan juga koordinator untuk event ini. Kemudian kita tuliskan tanggal dan jamnya. Jadi misalkan tanggal 22 November dari 8 sampai 10 pagi. Kemudian di sini kita bagaimana tata cara workshopnya atau rapatnya. Di sini adalah tatap muka langsung di Hotel Bloom. Kemudian di sini pesan utamanya. Jadi ini adalah pertemuan teknis. Jadi pesannya adalah
solusinya untuk untuk pencegahan kematian yang disebabkan oleh kanker yang terkait dengan virus HPV, yaitu dengan perluasan vaksin HPV. Jadi semua pesan ini dapat disampaikan, tetapi kita menekankan bahwa untuk pemangku kepentingan ini adalah pemangku kepentingan stakeholder teknis, jadi pesan utama ini yang akan disampaikan. Jadi hasil terbaik atau skenario terbaik yang bisa muncul dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi setidaknya 2 champions atau spokespeople, juru bicara dari audiens ini. Dan di sini sumber daya apa yang Anda butuhkan pada pelibatan ini, Anda harus mempersiapkan slide mengenai kajian yang mengidentifikasi vaksin HPV bagi laki-laki yang dapat mencegah kematian. Jadi inilah yang Anda harus presentasikan pada stakeholder di acara tersebut. Rencana berikutnya apa? Makan siang dengan Lauren atau kepala staf dari Senator Mary B. Kemudian Anda uraikan ini makan siangnya di mana, kapan, pesan apa yang akan disampaikan, hasil terbaik apa yang bisa dicapai dari makan siang dengan beliau, bahkan mungkin juga bisa menelpon beliau. Ini adalah bentuk dari direct engagement, bisa jadi public hearing, jadi Anda berpartisipasi dalam public hearing atau audiensi publik. Di situ Anda akan tahu kapan Anda bisa eh, nanti berhubungan dengan stakeholders Anda. Rencana manajemen isu, Anda akan mendata risiko, Anda telah mengidentifikasi, Anda akan mengkategorisasi risiko dan mengidentifikasi aksi untuk memitigasi risiko supaya risikonya tidak tereskalasi menjadi krisis. Jadi dalam contoh ini misalnya berita palsu dapat berdampak kepada reputasi vaksin. Karena ada gerakan anti vaksin, Anda perlu mungkin mengantisipasi fake news dan risikonya ini bisa jadi risiko tinggi ya. Untuk menetralkan ini, Anda bisa mengembangkan kampanye mengenai keefektifan imunisasi. Ini adalah aksi-aksi potensial untuk bisa menetralkan isu-isu tersebut. Risiko lain yang Anda identifikasi adalah vaksin side effects, jadi efek samping vaksin dapat menyebabkan panik di antara keluarga. Terkadang ya vaksin itu mungkin bisa menyebabkan efek samping, tetapi memiliki probabilitas rendah untuk kemudian berubah menjadi sebuah status krisis atau krisisnya naik menjadi statusnya naik jadi ke krisis. Rencana strategis Anda apa? Mengembangkan Q&A mengenai populasi, bagi populasi mengenai profil keamanan dari vaksin HPV. Kemudian berikutnya mengenai aksi advokasi atau project adalah mengadakan acara dan misalnya jubirnya memiliki masalah logistik dan tidak muncul di acara tersebut. Ini kan risiko yang dapat menodai reputasi organisasi Anda. Bisa jadi karena masalah macet, bisa dikatakan bahwa risiko kemungkinan ini terjadi itu menengah sebelum itu naik menjadi krisis. Untuk menetralkan risiko ini, Anda bisa mengidentifikasi dan melatih speaker cadangan untuk acara Anda. Jelaskan logistik kota kepada spesialis yang merupakan jubir utama dan memastikan bahwa dia tahu nih bagaimana bisa um, bernavigasi di kota tersebut. Risiko berikutnya ini risiko politik. Jadi anggota DPR misalnya
mengadakan audiensi publik untuk mendiskusikan dampak dari peningkatan pengeluaran pada kesehatan. Ini adalah risiko yang dapat berdampak kepada advokasi goal Anda, tapi kemungkinan ini menjadi krisis itu rendah. Tapi Anda tetap bisa menetralkan risiko ini dengan memahami talking point yang dipresentasikan selama audiensi publik dan menyusun makalah posisi untuk bisa menjawab bagaimana vaksin dapat memangkas biaya di jangka menengah atau jangka panjang. Jadi ini adalah rencana mitigasinya. Dan langkah terakhir yaitu monitoring. Jadi Anda akan lakukan ini setelah COP ya. Anda akan datakan kegiatan-kegiatan yang Anda selenggarakan supaya Anda bisa langsung terlibat dengan stakeholders. Katakanlah di sini misalnya workshop bagi 35 nakes mengenai imunisasi HPV. Apakah dilangsungkan? Ya. Ya atau tidak? Jawabannya itu ya. Apakah hasilnya dicapai? Bisa dijawab iya, tidak, atau hampir, atau setengah tercapai. Jika iya, jika tercapai, alasannya sebutkan. Oh, acaranya berlangsung dan 35 tamu itu hadir. Akan tetapi kami tidak bisa mengidentifikasi 2 jubir teknis untuk kampanye kami, yang mana merupakan senario ideal yang kami harapkan. Kami menyadari bahwa Alice yang merupakan pembicara dalam acara tersebut masih membutuhkan pelatihan untuk menyampaikan pesan dalam cara yang lebih teknis untuk bisa mengaruhi spesialis dalam layanan kesehatan karena ternyata dia bukanlah pembicara terbaik terkait data epidemiologi. Ini seperti review. Mengapa hal yang dilakukan itu tidak mencapai hasil ideal? Dan jika ada alasannya jelaskan. Jika tidak ada pencapaian, kenapa? Apakah Anda membutuhkan follow up dengan stakeholder ya atau tidak? Jika ya, kapan Anda akan follow up? Katakanlah sebelum 4 Desember. Dan apakah Anda membutuhkan sumber daya ekstra untuk melakukan follow up? Seperti berbagi studi, informasi, atau kontak dengan stakeholder ini. Pada contoh ini, katakanlah Anda harus mempersiapkan surat ucapan terima kasih bagi seluruh peserta dan kemudian melampirkan referensi yang berisi kajian yang disampaikan saat acara. Ini terkait follow up dari kegiatan direct engagement atau pelibatan langsung. Baik, kalau Anda mengakses tautan yang kami bagikan, Anda akan temukan template ini. Ada pertanyaan ataukah ada hal yang ingin diklarifikasi? Oke, ini tautan yang sudah ditaruh di kotak chat oleh Gustavo. Boleh Gustavo dimunculkan kembali tautannya? Jadi di tautan ini Anda akan temukan instruksi bagaimana mengunduh template. Kalau Anda ingin mendapatkan sesi coaching, Anda harus isi template ini. Anda juga bisa mengirimkan email ke saya yang berisi pertanyaan klarifikasi ya, misalnya Anda ada kebingungan gitu saat mengisi formulir atau template ini. Baik, jika tidak ada tanggapan atau pertanyaan perihal template ini, saya akan kembalikan ke Charlotte untuk bisa mengakhiri workshop kita. Baik, terima kasih Marina. Baik, tadi sesi Marina mengakhiri sesi 4 kali kita yang
membahas mengenai tool, saran-saran, dan semua hal yang bisa bermanfaat bagi Anda, rencana advokasi Anda terkait kepesertaan di COP29 30. Baik, kami berharap mendapatkan banyak sekali feedback dari Anda mengenai objektif yang Anda ingin capai di COP29, juga banyak dari Anda yang mengisi template, dan nanti Anda bisa lagi mendengar dari kami sebelum COP30. Terima kasih kepada Marina, Gustavo, yang telah membantu kita untuk bisa mengetahui bagaimana mempersiapkan rencana advokasi. Terima kasih kepada juru bicara yang membantu penyampaian pesan ke banyak sekali eee, pesan-pesan. Anda juga akan mendapatkan email yang berisi rekaman dari sesi ini dan juga tautan yang membuat Anda dapat mengakses template atau formulir. Baik, kami berharap yang terbaik bagi Anda semua yang akan langsung menghadiri COP29 secara langsung atau secara virtual. Terima kasih semuanya telah bergabung. Kami juga berharap Anda akan ikuti akun kami di sosmed, dan saat nanti Anda ikut event, jangan lupa untuk tag kami dan libatkan kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.